salah satu bagian mata pelajaran yaitu informatika dengan elemen teknologi informasi dan komunikasi untuk program sekolah gerak khususnya untuk kelas 10. Kemudian ini jenis-jenis aplikasi perkantoran dan integrasinya yang akan kita bahas secara mendalam. Aplikasi perkantoran atau aplikasi Office. Aplikasi Office atau perkantoran adalah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan perkantoran. Kemudian jenis aplikasi Office atau perkantoran berdasarkan kegunaan dan fungsinya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu aplikasi pengolah kata atau Word, kemudian aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet, kemudian aplikasi pembuat bahan presentasi atau slide. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu aplikasi pengolah kata atau word processor. Di sini aplikasi ini digunakan untuk membuat dan mengolah dokumen berupa kata-kata, ya, surat, kemudian dokumen laporan dan sebagainya. Nah, adapun beberapa ya aplikasinya yaitu Microsoft Word, kemudian Open Office Word, kemudian ada Google Docs, kemudian ada WPS Office Word dan lain-lain. Ini banyak ya aplikasinya ya. Kemudian ada pun aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet. Nah, digunakan untuk mengolah data yang disajikan dalam bentuk lembar kerja, yaitu tabel 2 dimensi yang terdiri atas kolom dan baris. Fitur-fitur yang tersedia dapat mempermudah perhitungan data dan pengolahan data secara statistik dan dapat menampilkannya dalam bentuk diagram. Nah, adapun aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet itu ada Microsoft Excel, kemudian Open Office Spreadsheet, kemudian Google Sheet dan WPS Office Spreadsheet dan lain-lain. Baik, itu adalah pengolah lembar kerja, biasanya berisi dengan data berupa angka dan sebagainya ya. Kemudian aplikasi buat bahan presentasi atau slide ini digunakan untuk guru ataupun pemateri. Di sini digunakan untuk memudahkan kita membuat slide presentasi dengan mudah dan cepat serta menghasilkan slide yang menarik dengan animasi-animasi yang disediakan. Nah, di sini aplikasinya ada Microsoft Office PowerPoint, kemudian ada Open Office Presentation, kemudian ada Google Slide, kemudian ada lagi WPS Office Presentation dan lain-lain. Ini mungkin ada tambahan lagi ya yang lainnya, karena banyak ingat dan memang banyak sekali aplikasi yang berkembang. Nah, kemudian berikutnya integrasi konten aplikasi perkantoran ya. Nah, integrasi yang terjadi nih mengintegrasikan artinya menyatukan beberapa objek data ataupun komponen untuk membentuk suatu yang utuh dan bermakna walaupun komponennya terjadi terpencar atau tidak ada hubungannya ya. Mengintegrasikan antara 2 atau 3 atau 4 aplikasi walaupun bukan dalam satu perusahaan ataupun satu wadah ya. Biasanya kalau biasanya kan ada keterbatasan antara satu pabrik dengan pabrik yang lain, yaitu membuat aplikasi itu ada pembatasan. Ini tidak ya, ada integrasi sendiri. Dalam praktek kerja terkadang kita membutuhkan beberapa aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Integrasilah yang memungkinkan untuk mengaitkan data ataupun fitur antar aplikasi sehingga data fitur dalam satu aplikasi dapat digunakan di aplikasi yang lain. Adapun ilustrasinya seperti ini. Andi mengerjakan laporan perkembangan keuangan perusahaan. Ia mengolah data transaksi menggunakan Microsoft Excel, namun dia harus mengumpulkan laporan dengan menggunakan Microsoft Word. Pada proses pekerjaannya diperlukan mengintegrasikan antara aplikasi Microsoft Excel ke Microsoft Word.
Beberapa cara pengintegrasian konten aplikasi perkantoran ya, ada beberapa, yaitu adalah teknik salin tempel atau copy paste yang melegenda ya, atau gunting tempel atau cut paste. Kemudian ada menu yang tersedia pada aplikasi ya, biasanya ada outlet ataupun fitur yang disediakan untuk aplikasi untuk menggunakan beberapa integrasi dengan aplikasi yang lain. Kemudian teknik object linking dan embedding. Oke, kita ke integrasi dengan perintah copy, cut, dan paste ya. Yang pertama kita bahas yaitu mekanisme salin tempel atau copy paste. Biasanya kita sering menggunakan ini, tetapi tidak tahu bagaimana sih mekanismenya, kok bisa dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain bisa kita copy. Misal kita dari Google link browsing ya, kita cari data atau makalah, kemudian kita copy, kemudian dari aplikasi tersebut yaitu browser kita tarik atau kita buka aplikasi lain berupa Word ataupun pengolah dokumen ya, pengolah kata, kemudian dipaste, dia bisa. Dan ini pun mekanisme seperti ini. Data atau gambar atau teks yang digandakan kita pilih dulu, setelah itu kita klik kalau pada komputer menggunakan Ctrl C, atau biasanya kalau menggunakan handphone kita klik dua kali ya, tekan dua kali, kemudian kita share, kita besarkan, kemudian akan muncul salin ya. Ternyata salinan tersebut akan digandakan, salinan tersebut akan digandakan pada clipboard. Clipboard ini seperti penyimpanan sementara. Nah, setelah digandakan pada clipboard, kemudian kita Ctrl V atau kita pastekan atau kita tempelkan pada dokumen yang kita butuhkan, dan penggandaan itu terjadi dari clipboard ke aplikasi yang kita tuju ya, atau kita paste. Mekanismenya seperti ini. Ini datanya kita Ctrl C, kemudian ini ada clipboard, ini kita gambarkan seperti clipboard ya, kita gandakan di sini. Setelah itu kita menuju ke aplikasi. Nah, dari clipboard ini akan pindah ke aplikasi tersebut. Kalau seperti ini hanya untuk penyimpanan aja, bawa aja. Ini adalah mekanisme teknik salin tempel atau copy paste yang sangat melegenda. Nah, kemudian ini ada mekanisme yang satunya lagi, yaitu teknik gunting tempel atau cut paste. Nah, sama mekanismenya, data ataupun gambar ataupun teks yang dipindahkan kita blok. Setelah itu yang tadi saya menggunakan Microsoft menggunakan Ctrl ditambah dengan C, sedangkan untuk gunting menggunakan Ctrl ditambah dengan X. Jadi tombol Ctrl CTRL ya, dengan X ditekan bersamaan. Kemudian terjadilah pemindahan dari data di dokumen awal ke clipboard. Setelah itu terjadi pemindahan dengan hal yang kita tuju tadi, dokumen yang kita tuju, kita tekan Ctrl V atau menggunakan paste, maka akan terjadi pemindahan dari clipboard ke aplikasi atau dokumen yang dituju. Selanjutnya seperti ini, mekanismenya sama seperti tadi. Ini gambarnya atau datanya diambil ditaruh di clipboard. Tadi kan digandakan, ini tidak, tapi diambil ditaruh di clipboard. Setelah itu kita masuk satu dokumen, dari clipboard ini akan dipindahkan ke dokumen yang kita tuju. Itu adalah mekanisme teknik gunting tempel. Oke, itu tadi. Kemudian ada fitur integrasi konten pada aplikasi. Nah, di sini biasanya pada beberapa aplikasi dapat menambah fitur berakses aplikasi yang lain tanpa harus membuka aplikasi tersebut, jadi mempercepat ya. Contohnya pada Word terdapat satu fitur yaitu insert chart. Saat chart diklik
ya, maka akan muncul Microsoft Excel memasukkan data chart, dan begitu pun pada Microsoft PowerPoint ada juga seperti itu ya. Seperti ini kita akan mengaplikasikan atau mempraktekkan integrasi komponen pada aplikasi. Di sini saya berikan contoh ya, diberikan contoh menggunakan Microsoft Word. Pada Microsoft Word ini ada integrasi pada konten ataupun fitur, yaitu menggunakan menu insert. Pada menu insert, pada penambahan dalam dokumen atau lembar kerja, yaitu menggunakan chart. Saat kita klik chart ya, klik chart seperti ini, maka akan muncul pilihan-pilihan bentuk diagram atau chart sesuai dengan keinginan ataupun yang dibutuhkan. Misal kita menggunakan kolom ya, kemudian kita klik ini atau kriteria seperti ini ada berbagai macam, tapi yang simpel aja seperti ini ya, kemudian kita klik OK. Saat kita klik OK, maka dia akan muncul tampilan Excel. Ini yang dimaksudkan adalah integrasi antar aplikasi menggunakan fitur yang disediakan dalam Microsoft Word. Di sini ada tampilan Excel yang merupakan aplikasi pengolah lembar kerja atau nah, di sini kita tinggal klik saja kategori, kategorinya kita klik seperti ini. Ada yang menggunakan cat seperti ini, kita ganti saja, misalnya ini tahun 2020, kemudian ini adalah tahun 2021, misal seperti itu. Kemudian bawahnya juga kita ganti 2021 2022 seperti itu. Nah, kategori 4 2023. Oke. Kemudian series misal ini adalah perkembangan jagung, misalnya jualan jagung. Kemudian di sini ada beras atau padi. Kemudian di sini bisa juga sawit ya. Yang muncul warna biru jagung, warna kuning untuk padi, dan warna abu-abu untuk sawit. Nah, di sini chart titelnya bisa kita klik 2 kali seperti ini, kemudian kita ganti apa misalnya jumlah panen, komoditi misalnya depok gabungan kelompok tani 02. Nah, ini merupakan salah satu penerapan ya, penerapan integrasi konten pada aplikasi untuk Microsoft Word itu sendiri. Jadi saat kita klik insert, kemudian kita klik chart, memasukkan chart ataupun diagram dalam Word, muncullah tadi Excel, data Excel. Di sini pun bisa menggambarkan gambar dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa fitur tadi ya, integrasi komponen atau fitur, integrasi konten pada aplikasi atau fitur integrasi yang terdapat pada aplikasi ya. Baik, itu saja. Oke,
kemudian yaitu Object Linking and Embedding atau OLE. Apa sih itu? Yaitu sebuah teknologi berorientasi objek yang berbasis teknologi komponen objek model atau COM yang menyediakan layanan kepada aplikasi untuk menciptakan dokumen-dokumen yang terdiri dari banyak objek, mulai dari gambar, suara, Microsoft Word, Excel, hingga dokumen-dokumen lainnya. Kemudian objek link atau Microsoft Office ya, objek ini berasal dari aplikasi perkantoran lain yang dapat disisipkan ke aplikasi perkantoran yang sedang dibuat. Perubahan pada data sumber akan mengakibatkan perubahan pada objek yang dihubungkan dengan fasilitas ini pada aplikasi lainnya. Mungkin sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan berkarya. Maju selalu para pemuda Indonesia.